Akhirnya saya rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Iya. Itu di jalan sambil ini, Bu. Apa RJP itu loh. Iya. Sambil pijat jantung di Sampai ambulan. sampai Sampai ke rumah sakit itu. Luar Rumah sakit biasa. itu nerima Iya. sudah meninggal. Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Kiki dalam acara Ngobras, ngobrol asik bareng Siloam Jogja. Sore ini kita akan ngobrol dengan Dokter Lothar. Apa kabar dokter? Selamat sore. Selamat sore Bu Kiki, baik-baik sampai sekarang. Dok, sekarang kayaknya lagi sibuk ya dok ya? Sibuk apa dulu ini Bu? Iya. Gimana nih dok? Sekarang kayaknya kan baru nih tempatnya. Oh iya tempat, betul. Tempat prakteknya baru, terus kita sudah pindah ke poli yang baru, yang khusus orto dan neuro. Gimana dok rasanya? Kayaknya agak segar ya dok ya? Segar-segar. Gini, nggak nyangka juga ternyata berubah. Tempat itu merubah suasana mood juga ya. Iya. Aku pikir nggak segitu ngaruhnya gitu. Ternyata Lebih ada segar. suasana baru. Iya, betul. Okay. Iya. Nah, dok, sekarang lagi hobi apa nih dok? Hobi, waduh. Sekarang saking sibuk, hobi agak dipinggirkan. Iya. Karena itu ya dok ya. Baru dapat momongan baru. Iya betul sekali biasa. gitu. Hobinya ya momong berarti. Jadi pemirsa, sahabat Siloam, jadi Dokter Lothar ini dokter muda, charming, dan beliau baru saja melepas masa lajang dan baru saja memiliki momongan sehingga membuat banyak staf di Siloam ini yang patah hati ya dok ya. Waduh, nggak tahu kalau itu. Nah sekarang Dokter Lothar baru saja melahirkan putra ya dok ya. Istri saya ya Bu ya yang melahirkan ya. Iya maksudnya bukan saya ya Bu. Istrinya dokter bukannya dokter. Dok, bagaimana dok? Perasaan menjadi seorang ayah muda yang baru dok? Perasaannya campur Bu. Yang pertama ya ternyata kalau misalnya lihat temen kan kalau punya anak kan seneng ya. Ternyata senengnya itu beda kayak seneng kalau kita main apa seneng apa ternyata beda. Terus kalau katanya anak itu penghapus lelah ya. Ternyata memang akhirnya ngerasain juga gitu ya. Terus kalau udah kerja misalnya lama gitu ya di rumah sakit kan pengennya kepikirannya pengen cepet pulang, pengen ngeliat gitu. Jadi campur-campur tapi ada ininya juga. Melepas lelah tapi habis itu lelah lagi karena masih begadang Bu, dia rewel. Yakin nih dokter ikut-ikutan? Ikut lah. Kirain semua sang istri yang ngurus semuanya, enggak ya dok ya? Enggak. Bagi. Walaupun porsinya gede, istri lah. Iya. Oke. Dokter, namanya dok, siapa nama putranya? Karena saya dengar itu nama putra dokter ini agak sedikit unik nih, ya kan? Sama dengan nama dokter. Coba bisa ceritain nggak dok? Ya kalau namanya lengkap ya Lemuel, Messi, Kairos, Silalahi gitu. Empat Messi, itu ya. ada Messinya, betul. Kenapa dok? Jadi yang pertama gini, istri kan namanya awalnya L, saya L juga. Jadi kami sepakat ingin bentuk keluarga L. Oh. Gitu. Kalau yang di Jogja nyari di Google Maps nggak usah di Jogja ya. Ada namanya itu LL House, itu alamat kami gitu. Jadi nanti mau diganti ya. Nanti titiknya mau diganti LLL House gitu karena udah bertiga kan. Saya baru gitu. tahu tuh yang L itu dok. Iya ada di Google Maps gitu ya. Iya. Jadi nyari lah kira-kira nama apa yang hurufnya L gitu. Nah, kan baru Piala Dunia tuh. Terus
secara tidak diperkirakan. Kalau saya sendiri ternyata yang juara Argentina gitu, padahal kayaknya enggak lah gitu. Enggak itu ya, Tidak disangka, ya, tidak dijagokan ya. tidak dijagokan gitu. Terus kebetulan nama kaptennya Lionel Messi gitu. Sama kayaknya ceritanya sama dengan Ceritanya yang ada. sama dulu kan, tapi kalau yang anak-anak sekarang udah nggak kenal kayaknya. Jadi Lothar Matthäus itu dulu kaptennya Jerman. Tapi pencinta bola pasti tahu dong. Ya, kapten Jerman tahun 90. Ya. Jerman itu kan juara. Dan finalnya itu Juli. Saya lahir Agustus gitu. Nah, kaptennya Lothar Matthäus, pemain terbaik juga dia tahun itu. Dan ayah juga demen banget, almarhum. Demen ya. banget gitu. Jadi karena dasar itulah dinamain Ya. gitu. Nah, ini waktunya juga sama gitu kan. Jadi dia kapten, juaranya Argentina, pemain terbaik juga di turnamen nih. Tapi apakah pemain terbaik tahun ini nggak tahu. Soalnya pemilihannya baru tahun ini harusnya kayak gitu. Tapi gitulah kira-kira dasarnya. Saking cintanya ya dok ya dengan bola Ya, ya, dok. cuma istri kagak mau kalau Lionel gitu. Oh iya. Diambil Messi-nya aja ya. Diambil Messi, terus dicari nama lain lah gitu. Namanya itu kita cari dari kitab suci lah, dari Alkitab gitu ya. Artinya ya memang kita sepakat, maksudnya ini ya anak pemberian Tuhan, ya akhirnya kita serahkan juga Ya. buat Tuhan. Jadi artinya kira-kira gitulah. Lemuel itu gitu. Nah, kalau Kairos, ya kan Bu Kiki tahu ya, istri kan sudah pernah hamil, tapi kan Iya. hamil kosong gitu. Iya. Tapi kan cuma mundur berapa bulan ya? 3 bulan. Jadi Langsung ya, jadi kan Desember 2021 itu kuret. Ya. Disuruh dokter kandungannya 3 bulan mundur. Ya pas juga, kami juga nggak menyangka dapat secepat itu. Terus Aprilnya udah isi gitu. Luar biasa ya dok. Jadi itu artinya ya udah, di Kairos itu artinya di waktu yang tepat. Nah, gitu. Dan ternyata semuanya tepat di ya. sana ternyata semuanya tepat, betul sekali. Ya, Rencana Tuhan itu nggak pernah salah ya dok. betul sekali. Kalau dipikir-pikir iya juga ya. Betul. Dok, emang seberapa besarnya sih dok hobinya atau sukanya sama bola? Wah, seneng banget gitu. Dulu sering futsal kan saya gitu. Jadi makanya seneng banget nonton, seneng banget main. Cuma jujur kalau main bola lapangan gede itu nggak kuat fisik. Oh iya dok. Iya. Nah, cuma untungnya generasi lahir itu generasi yang udah banyak main futsal dulu. Oh, tapi futsalnya aktif dok? Futsalnya waktu ada komunitas gitu aktif. Termasuk di rumah sakit kan ngadain main gitu. Nah, jadi suka nonton banget sampai sekarang kalau ada tim yang disukai masih bela-belain nonton, bangun dini hari gitu buat nonton gitu. Luar biasa. Aktif band, ngebandnya jago, ya kan? Dokter kan juga pegang alat musik kan dok? Iya. Kayaknya semua alat musik nih dokter pegang ya? Iya. Atau Sekedar bisa lah, sekedar bisa. jago alat musik, terus bola. Saya nggak membayangkan bagaimana dokter ngatur waktunya. Terus dengan seabrek prestasi dokter, dengan dari awal saya lihat dari awal sampai akhir dengan nilai yang luar biasa ya kan dok. Saya nggak kepikir gimana ngatur waktunya ya dok ya. Zaman dulu mainnya gimana gitu dok. Iya. Masih mudanya. Ya itu ya dok ya. Kayak gitulah pokoknya. Menikmati dengan hobi benar, betul. Ya. Dok, Dokter Lothar kan di Siloam ini dokter saraf yang sangat-sangat famous dok. Saya bisa bilang seperti itu karena pasien dokter ya kan yang mayoritas sudah juga banyak juga yang berusia lanjut. Terus dokter dengan dokter yang masih sangat muda, tetapi testimoninya nih dok ya dari yang senior itu
Katanya kalau sama dokter Lothar semuanya cinta semua. Waduh. Karena sabarnya, terus katanya caringnya, disiplinnya yang luar biasa. Karena saya tuh ya, saya nggak pernah lihat tuh namanya dokter Lothar tuh. Pokoknya kalau ke rumah sakit selalu disiplin, rapi, pokoknya aduh semuanya deh. Dok, emang dari dulu pengen jadi dokter? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Itu ya itulah, enggak direncanakan sebenarnya, Bu. Kalau dari minat kan gini, prinsipnya tuh dari dulu saya ngerjain apa yang saya sukai, gitu ya. Jadi termasuk kalau dulu mau milih jurusan, yang disukai apa dulu waktu SMA tuh senangnya eksaknya matematika. Oh malah suka matematika. Suka matematika. Ya, cuma kan masih mirip-mirip dok kalau sama dokter. Enggak lah, beda lah. Beda ya? Dulu tuh gambarannya tuh kalau. Tapi kan mikir-mikir juga dok. Iya, cuma dulu kalau dokter itu harus jago biologi. Iya. Dulu waktu SMA kan. Iya. Menghafal, harus iya, hafal, harus terus kuat hafalan. Enggak suka sama sekali biologi dulu. Jadi dulu sebenarnya pengen teknik. Oh, teknik apa dok? Zaman dulu itu yang masih ngetren tuh elektro. Nggak tahu zaman Bu Kiki ya. Kayaknya zaman kita sama Oh, deh. sama ya? Elektro, tapi elektronya udah mau masuk ke elektro, udah mulai turun, masuk tuh teknik fisika zaman dulu itu, kimia lah gitu. Jadi mau daftar itu, tapi ya tes juga enggak ini. Tapi yang ngeri juga masuk. dok, fisika, kimia ya lumayan. Iya. Cuman bedanya kan kalau dokter memang hafalannya dok yang cukup. Kalau eksak kan metode menghitung apa, tapi kan saya pikir semuanya juga ya sama-sama berat sih dok yang dokter pilih dua-duanya. Ya kan kalau satunya misalnya pengen jadi politisi gitu kan agak jauh ya dok ya. Enggak ya dok ya. Iya. Tapi gini, yang pengen sebenarnya orang tua. Oh gitu dok. Yang pengen orang tua. Iya, Tapi iya. waktu SMA lulus janjian nih. Kan dulu banyak jalur masuk ya. Iya. Sekarang kan terbatas gitu ya. Kalau dulu banyak banget tuh jalur Masuk ke universitas. Oh iya. Jalur mandiri lah, jalur prestasi olahraga, banyak dulu Bu, jalur prestasi seni gitu. Nah, Iya. dulu jadi tesnya tuh banyak lah. Oh, dulunya zaman dokter ya? Iya, bukan betul. dulu zaman saya dok. Bukan, Karena kalau bukan. dulu zaman saya kayaknya nggak ada pilihan. Pilihannya Ya lebih cuma UMPTN apa sih UMPTN dulu? zaman dulu. Si Penmaru bukan? Iya, zaman saya ya Iya, dok ya. iya, gitu. Kan kita nggak terlalu jauh beda sebenarnya. Iya. Dulu yang itu UMPTN namanya. Tapi Iya, sebenarnya UMPTN. jalur sebelumnya banyak. Oh iya Nah. dari ini ya dok ya, dari prestasi sih Dari sebenarnya. prestasi. Nah, cuma waktu itu mau janjian nih kan. Pokoknya daftar sesuai keinginan saya dulu gitu. Jalur tapi bukan jalur UMPTN ya. Sebelum UMPTN kan banyak jalurnya. Iya. Nah, tes teknik itu, tapi teknik dulu pengennya di ITB. Oh. Gitu. Dan sudah pernah ngelamar dok? ke sana? Udah tes. Dan diterima dok? Enggak. Enggak masuk gitu. iya, Terus iya. akhirnya sampailah di jalur hidup mati nih, UMPTN tuh. Oh iya. Ya. Terus aduh mau daftar apa gitu kan. Tapi karena udah janjian, pokoknya kalau nggak masuk di yang jalur sebelumnya, daftarnya kedokteran gitu. Oke. Ya udahlah, mengikuti janji sama orang tua kan. Yang keduanya di ITB, ternyata padahal UMPTN kan banyak saingan ya. Itu ya itu nggak nyangka juga masuk gitu. Terus lah kok masuk? Itu udah siap-siap Kedokteran lagi ya dok ya? Iya, udah siap-siap tuh. Jadi waktu habis UMPTN udah siap-siap mau masuk STAN kalau nggak keterima. Oh, kalau itu, tapi kan dulu dokter kan sebelum SMA-nya kan sebenarnya Taruna Nusantara ya, Iya, dok ya? betul. Arahnya kan juga ada juga. Kalau dari Tanus itu kan banyak juga yang ke Akabri ya dok ya, Banyak. ke polisi. Iya. Tapi enggak lah, udah tahu hidupnya kan. Untunglah masuk Tarnus gitu. Oh, iya, Jadi iya, tahu lah, oh ternyata pendidikannya Akabri ya. Akabri dulu bilangnya Iya, polisi TNI itu kayak iya. gini. Oh, enggak lah, ini bukan Jiwa ya, bukan jiwanya betul. iya. Oke, dok. Kenapa pilih spesialis syaraf dok? Nah, Nah, ini ya kenapa? Nah ini menarik dok. Kenapa menarik, dok? betul. Memilih spesialis itu banyak alasan ya. Ya. Tapi balik lagi Bu, jadi yang satu disukai pasti Ya. dulu. Disukainya sebenarnya bukan dari S1. Ya. Jadi pas kan ada koas ya. Kenapa suka? Karena waktu koas itu yang paling friendly suasananya itu di saraf waktu itu. Yang di UGM ya. Ya. Betul. Terus habis itu
nggak ada ini Bu, nggak banyak kasus emergensi. Maksudnya emergensi itu yang harus dateng gitu. Oh, Beda iya, kan iya, sama iya. spesialis lain, misalnya dokter kandungan Iya, tiba-tiba iya. lagi ngapain, ini dok ada Iya, harus operasi gitu, dokter bedah gitu. Iya. Sementara saya orangnya tuh paling nggak suka kalau nggak dijadwal, maksudnya ngerti Oh, nggak? iya, 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 Pokoknya iya. yang tiba-tiba tuh paling nggak Iya, seneng. iya. Satu itu. Terus nggak operasi. Betul. Oh, iya. Sebenarnya nggak seneng megang pisau, maksudnya yang operasi gitu. Jadi minim lah alasannya gitu. Iya. Dok, eh di Silom Jogja saat ini kan kita sedang eh, mengembangkan klinik memori, dok. Ya. Eh, Sebenarnya bagaimana menurut dokter Mm-mm. apa kaitan klinik ini terhadap kebutuhan dari masyarakat ini saat ini, dok? Kait di Jogja itu berkaitan sekali. Bu. Ya. Jogja kan termasuk yang usia lansianya tertinggi, bahkan paling tinggi. Oh, iya, iya. Betul, harapan hidup Iya, paling iya. tinggi. Banyak pensiun nyaman di sini deh, dok. Iya, Ya. betul. Harapan hidup otomatis lansianya paling banyak. Iya, iya. Otomatis ya kalau gangguan memori kan Ya. paling banyak karena penuaan. Ya. Pasti banyak gitu. Jadi di Jogja sangat perlu sekali Ya. gitu. Nah, makanya itulah kaitannya. Apalagi banyak penyakit-penyakit menyebabkan itu kan. Ya, banyak kondisi-kondisi sekarang yang bisa menyebabkan gangguan memori di luar usia ya maksudnya. Ya. Bu. Tetapi dok, bagaimana nih dok? Apa meningkatkan ya dok ya kesadaran? Karena kesadaran masyarakat itu untuk mereka coba screening, untuk cek gitu masalah memori ini. Karena kalau kita lihat ini kan terkadang tipis sekali ya dok untuk tahu bahwa sebenarnya kita sudah di ranah apa nih, udah bahaya belum nih masalah Oh, kelupaan iya, gitu. iya, betul. Nah ini seperti apa dok? Ya memang, jadi ya yang perlu diketahui sampai sekarang nggak ada obat untuk menyembuhkan pelupa. Gitu. Jadi kalau udah telat datangnya itu penanganannya udah lebih susah. Beda kayak demam ada obatnya lah. Infeksi ada obatnya. Jadi tadi yang kayak Bu Kiki bilang kalau screeningnya bagus, ada keluhan dikit aja, Iya. ya. Langsung ketahuan diobatin. Iya, betul. Kita Bisa dicari menghambat ya, faktor, dok, ya? iya, Iya. bisa memperlama. Oh iya iya. Gitu maksudnya. Kalau biasanya misalnya contohnya dalam 3 tahun turun cepet, ini mungkin kalau lebih awal dalam ya mungkin bisa 10 tahun, 15 tahun gitu. Jadi bisa memperlama kalau screening itu. Ya, dok kalau kita bicara syaraf ya dok ya, itu kan apa saat ini nih saya lihat berbagai macam nih dok, penyakit saat ini yang sedang terjadi ya fenomena di masyarakat, dan juga saya lihat kalau kita lihat ke belakang beberapa waktu yang lalu Justin Bieber nih dok terkena Ramsay syndrome ya, Ramsay-Hunt syndrome. Iya. Nah dok, itu fenomenanya gimana ya dok? Kenapa bisa begitu dok? Fenomena apanya? Ramsay-Hunt-nya? Iya. Maksudnya kenapa orang bisa terkena itu gitu loh dok? Oh, kan sebenarnya itu biasa sebenarnya, Bu. Iya. Banyak. Cuma kebetulan yang kena Justin Bieber. Gitu. Dan pas lokasinya tuh khusus. Jadi Iya. tahu herpes kan, Bu ya? Iya. Nah, Ramsay-Hunt tuh sebenarnya dasarnya herpes itu. Cuma kebetulan kenanya di saraf telinga. Oke. Dan kebetulan yang kena Justin Bieber. Jadi dia langsung heboh ya dok. Jadi langsung heboh. Tapi kenapa orang kena itu? Dulu yang pasti pernah kena cacar waktu kecil. Kan virus cacar itu, cacar yang cacar air. Iya. Kalau anak-anak sering itu kan tidak hilang gitu. Tetap dia ada di dalam tubuh. Iya. Dia tinggal di saraf, Bu. Iya. Nah, suatu saat kita drop, nah saraf virusnya keluar. Gitu. Nah, keluarnya tergantung di saraf mana. Kalau di saraf telinga ya jadilah Ramsay-Hunt itu. Oke. Kalau sindrom Tourette dok, Hah? itu apa dok? Itu namanya sindrom kumpulan gejala ya. Kumpulan gejala yang dasarnya juga dia penurunan fungsi sarafnya. Cuma dia seringnya gabungan dari gangguan kontrol gerak, terus gangguan emosi psikiatri juga gitu. Jadi itu udah genetik, Bu. Sering Sindrom Tourette itu. ada itu dok, usia tertentu yang
yang cenderung untuk bisa terkena dok? Apa usia muda atau tua atau? Nggak, itu dia proses kayak degeneratif penuaan. Jadi nanti dia baru ketahuan setelah berjalannya usianya gitu. Kalau misalnya mulainya bisa dari remaja dewasa muda lah. Dok, saya tahu bahwa beberapa waktu lalu dokter kehilangan ayah ya dok ya? Iya betul. Beliau polisi dok? Polisi, iya. Terus saya lihat nih dok di postingan dokter betapa punya prinsip gitu. Iya, Bisa betul. ceritain nggak dok mengenai ayah dok? Wah, dia kan Batak ya, Iya. seperti Batak zaman dulu pada Iya, sampai iya. sekarang juga Batak gitu sih. Jadi Iya. dia karena didikan jadi keras satu, Iya. tegas. Terus habis itu nggak neko-neko lah dia. Gitu. Jadi kalau misalnya di keluarga juga gitu sebenarnya. Dulu zaman kecil, waduh, kebawa itu Tentara apa polisi dok? polisi. Kebawa polisinya kan mungkin dia baru lulus kan. Ya. Wah, zaman kecil dulu kebawa banget sampai ke rumah, maksudnya dengan cara Iya. didikan gitu. Semua anak-anak dididik disiplin dok? Sebenarnya bukan disiplin ya. Iya. Ya disiplin itu mungkin nggak langsung Iya. harus apa enggak. Cuma kalau polisi kan nggak kebiasa ya nggak diturutin. Iya. Nah, gimana gitu kan? Iya. Atau nggak sesuai keinginan dia seperti apa gitu. Tetapi nggak cuma di rumah, ternyata di kantor juga gitu. Oh. Sama anggota gitu. Wah, dulu kalau ini Bu, diantar kerja Iya. pagi-pagi kan diantar kerja, diantar sekolah Iya. kan gitu, terus tahulah Medan Iya. gimana kan. Kalau lalu lintasnya kan Iya. oh, orang angkot tiba-tiba berhenti, Iya. nggak ada sen itu Bisa turun itu? turun. Cuma Luar gitu biasa. doang, turun. Terus buka kaca marah-marah gitu. Waduh, udah kalau diantar itu udah deg-degan. Gak usah gitu tukang becak lah. Jadi kan misalnya masuk maju-maju ke Iya. tengah gitu. Waduh. Teriak segitunya. Jadi kaku, tegas. Iya. Terus ya lurus lah, nggak neko-neko lah seperti itu. Dari keluarganya dokter ada yang ikut? Kagak ada. Nggak ada yang nerusin. Nggak ada yang nerusin, Pokoknya ya, dari bapak polisi nggak ada, mama PNS nggak ada yang PNS. Oh iya. Dokter dan adik dokter juga ini ya dok ya? Apa adik juga dokter juga sekolah? Yang Teknik sipil. Teknik sipil ya. Jadi nggak ada sama Nggak sekali ada. bahkan Dia yang nggak polisi. PNS nggak mau juga dia. Tetapi mungkin itu ya dok ya, ada nilai-nilai yang diturunkan ya dok ya dari ayah, yang saya lihat juga dari cerita dokter itu, yang saya lihat di figur dokter Lothar ya. Jadi Apa tuh? iya, dokter Lothar itu disiplin, disiplin dok, rapi, teratur dok. Iya, Dokter kalau salah itu. satu yang saya lihat itu sangat teratur, rapi, terus melayani pasien itu benar-benar dedikasi juga. Cuman beda bidang aja ya dok ya. Kalau bapak di kepolisian, dokter di kemanusiaan seperti ini, itu terlihat sekali sih dok. Apa kesabaran, terus on time-nya dokter dalam memeriksa pasien. Jadi komitmen itu yang saya lihat sih dari dokter. Iya, Makanya ketika dokter kemarin cerita saya lihat ya cerita tentang ayah dokter itu, saya pikir ya menurun, dan ini ke anak-anaknya semua ya dok ya. Semoga gitu. Ya turun sih, ade juga gitu. Iya maksudnya. Apa dok yang nilai yang dokter bisa dapatkan dok dari almarhum ayah dok? Pokoknya Iya. kalau kita kerjanya jujur, Iya. nggak neko-neko, Iya. ya. Intinya pakai, ya selalu dibilang pokoknya jaga. Kalau WA itu jaga integritas gitu Iya. ya, pakai nurani gitu. Iya. Itu apa ya, berkat atau ekonomi itu akan datang sendirilah. Iya. Gitu. Betul gitu sih. Iya, iya. Yang kesimpulannya gitu. Betul. Jadi dari jalan hidupnya Iya. bapak itu Iya. yang nggak terlalu nyari-nyari tanda Iya, kutip ya, iya, nyari-nyari uang atau Iya, apa iya. gitu. Ternyata ada aja, tapi dibukakan di jalan yang lain Yang ya. lain, iya. Betul, bukan Betul. dia, betul. Yang nikmatin mungkin, nah satu lagi, mungkin itu tidak dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi Iya.
anaknya atau apanya Keluarganya, jalannya lancar Betul. gitu. Itu Dan sih yang ya terlihat ya dok ya, maksudnya Betul, ya betul. tenang, hidup jadi lebih tenang. Iya, benar-benar betul. Semuanya jadi lebih tenang ya. Ah, ah, ah. Dok, pernah ada nggak dok menangani satu kasus gitu ya dok ya, yang kayaknya ada yang kayaknya itu aduh makan hati banget gitu dok. Makan hatinya maksudnya? Maksudnya kayaknya stres gitu atau apa dalam dokter bekerja menangani pasien, ada nggak sih dok fase di mana kayaknya menemui suatu case atau apa, pokoknya apa yang dokter lakukan itu pernah ada nggak dok? Makan hati itu apa bingung? Makan hati itu ya mungkinnya maksudnya? stres atau akhirnya sedih atau tiba-tiba case-nya cukup berat atau apa gitu dok? Ada sih, ada kalau itu ada lah, apalagi di Siloam. Tapi gini Bu, dulu ya pertama kali ini masih belum jadi spesialis Iya. dokter umum ya Iya. waktu itu jaga UGD kan. Iya. Terus ada waktu itu sampai sekarang nggak akan lupa, Iya. pasiennya itu baru muntah-muntah. Ya intinya dia baru minum lah, Iya. baru minum muntah. Terus waktu itu kan simple ya, Iya. datang ya karena minum gitu kan. Terus udah pulang dari UGD itu dipulangin. Terus nggak lama datang lagi. Nah, datang lagi dengan yang sama, akhirnya udahlah rawat inap aja. Iya. Terus tiba-tiba di ruangan kejang gitu, nggak sadar. Terus kan ya ampun, ini kenapa sih dok? Waktu itu ya, jadi waktu itu kan masih baru lulus, mungkin ketemu kasusnya juga, kenapa alkohol kok sampai kayak gini gitu kan. Terus itu di ruangan meninggal loh Bu. Simple itu loh Bu. Jadi ngeliatin, pertama kali ngeliatin dari yang nerima sampai di ruangan. Saya juga jaga kan, jaga UGD, jaga ruangan juga waktu Dan itu. itu baru-baru ya dok ya, baru gitu. Terus bingung mau diapain, ke telepon dokter spesialisnya, terus ya ada dikasih. Terus wah, orang tua dia masih muda, jadi orang tuanya tuh kaget gitu kan. Terus sempet ya tanda kutip agak marah juga kan, kenapa bisa kayak gini, penanganannya gimana gitu kan. Akhirnya saya rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Itu di jalan sambil ini Bu, RJP itu loh, sambil pijat jantung di ambulan sampai ke rumah sakit itu. Rumah sakit itu nerima sudah meninggal gitu. Terus dan itu awal-awal dokter menjadi seorang dokter. Itu habis itu jaga IGD takut. Itu titik terendah gini, ini aku cocok gak jadi dokter? Tapi iya bener, itu pertama kali stres. Terus cerita sama orang tua. Sebelumnya tuh kalau misalnya ada apa tuh bisa diselesaikan, tapi ini wah itu beneran, itu titik rendahnya gitulah. Cerita ke orang tua, ke ayah, apa kata orang tua pada saat itu? Ketika dokter bercerita, saya penasaran, ayah ngomong apa dok? Nah, ya mau gimana lagi lah, diterima lah gitu katanya ya. Terus kalau mama kan lebih khawatir ya. Terus gimana? Keluarganya tanda kutip ada ini enggak, ada komplain enggak gitu. Tapi kalau bapak kan ya udahlah mau gimana lagi kayak gitu. Ya harus tetap jalan terus kan gitu. Harus kuat ya dok. Harus kuat. Itu waktu jaga di UGD gitu, denger mobil ke depan rumah sakit langsung ini apa lagi? Sekarang udah nggak dong dok ya. Ya itu salah satu yang nggak akan terlupakan lah pengalaman. Pasti ada lah setiap dokter gitu. Apalagi kasusnya misalnya baru ya, atau nggak pernah ketemu gitu. Ya. Oke. Dok, pertanyaan terakhir dok ya. Apa nih dok harapan untuk rumah sakit Siloam nih dok? Yang pasti sebagai yang juga praktek di sini, harapannya Siloam jadi salah satu yang jadi pilihan masyarakat Jogja lah pada khususnya ya. Kalau dari sekitar Jogja bisa ke Siloam juga jadi pilihan, lebih bagus gitu ya. Gitu. Karena ini jadi baru di Siloam ini Bu, saya kerja, tapi kalau sakit pengen dirawat di sini. Nah, gitu. Karena apa? Karena tahu dalamnya kan gimana. Kalau yang sebelumnya dulu mungkin ya mungkin di situ, tapi wah kalau aku sakit kayaknya nggak akan di situ gitu, atau milih ke rumah sakit lain gitu. Tapi baru dari sini karena memang udah lihat luar dalam dan juga
dari manajemennya juga, dari direksi juga. Jadi ya sobat Siloam Jogja, sayang lah kalau nggak ke Siloam gitu. Iya, Dok. Yakinlah kalau udah pertama ke sini pasti pengen lagi lah. Iya. Gitu. Maksudnya pengen lagi itu bukan berarti harus sakit lagi Iya. ya, maksudnya. Nanti kalau ada Pemeriksaan ada juga. pemeriksaan, Iya, pasti medical check up. medical check up cek ya. lah. Gitu. Percayalah pokoknya di dalam itu sudah sangat tertata gitu ya. Terima kasih dokter. Ya gitu. Sebenarnya saya mau nanya tadi pesan untuk sobat Siloam, tetapi kayaknya dokter tadi udah ngasih pesan Oh terakhir. iya. Pesan untuk sobat Siloam udah disebutkan. Dok, semoga ini kan kita sedang ada proyek ini ya dok ya. Apa? Yang clinical untuk memory clinic. Memori klinik betul. Semoga nanti kita bisa terus ya dok ya meningkatkan ini memori klinik ini di Siloam Jogja, dan bisa terus berkembang dan bisa terus membantu dok banyak masyarakat yang membutuhkan. Betul, dan kita kan sudah makin kuat lagi tim memorinya. Sudah ada dokter saraf baru Iya. yang khusus untuk itu kan. Oh, jadi iya. ya udah lengkap lah paketnya. Kapan-kapan kita undang juga dok. Iyalah gitu. Iya. Jadi kan nggak usah sobat Siloam Jogja udah nggak usah ragu lagi gitu. Iya. Timnya udah ada, yang ahlinya banget juga sudah ada gitu. Oke. Terima kasih Dokter Lothar. Semoga dokter diberikan kesehatan, si kecil juga selalu sehat. Terima kasih Bu Kiki. Dokter juga semakin sukses ke depan. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter.